pertemuan kita yang terakhir sebelum libur Lebaran ya. Lalu ketika kita masuk nanti, ada setelah Lebaran itu langsung libur rasanya ya. Coba saya lihat dulu. Oke, dari kontrak perkuliahan saya lihat kita ada UTS yang kedua ya, bukan UTS sih, kuis itu. Kita mungkin kuisnya tuh sebelum kita masih ada 2 kali lagi kuliah, yaitu 2 atau 3 kali ya, 3 harusnya, cuman ada hari libur 1 ya kalau nggak salah di Anda. Mungkin pada minggu terakhir kita akan kuis yang kedua ya, atau pengganti UTS itu. Jadi setelah Lebaran kita masuk 1 kali, lalu nanti ada kuis rasanya gitu. Oke, dari kalender akademik saya lihat nanti kita masuk lagi setelah libur Lebaran ini, yaitu pada tanggal 24 Mei ya. Itu ya, kalender akademik yang baru itu yang berlaku itu kalau nggak salah ya. 24 Mei masuk, tanggal 25 kita kuliah, tanggal 1 Juni itu, atau hari apa ini tanggal 1 Juni ini? Libur kelihatannya. Nah, mungkin kita kuis keduanya itu di tanggal 8-nya aja ya. Kita rencanakan tanggal 8 Juni, kuliah terakhir kita akan kuis yang kedua, karena ada kuis 2 kali dalam kontrak kuliah, kita baru 1 kali kuisnya. Baik, sebelum saya lanjutkan kuliah, ada yang ditanyakan dengan kuliah yang lalu? Oke, saya lanjutkan saja ya. Hari ini kita membahas tentang RCM. RCM itu RCM mungkin ya bacanya. Kalau bahasa Indonesia RCM saja, itu Reliability Center Maintenance. Tapi yang kita mungkin hanya masuk pada pengantarnya saja. Apa itu Reliability Center Maintenance? Adalah suatu proses untuk menentukan proses maintenance terbaik untuk mencapai reliability atau nilai keandalan dengan biaya yang minimum tentunya. Jadi untuk mengoptimasikan kegiatan maintenance, itulah reliability. Kegiatan-kegiatan yang atau program yang dibuat untuk mendapatkan rencana kegiatan maintenance, program maintenance yang paling optimum. Optimum itu apa? Ya terbaik dan murah gitu. Itu RCM ya. Tujuannya gitu. Nah, ada 7 hal yang dipertanyakan di RCM itu, atau dalam proses pembuatan RCM itu ada 7 hal ini yang harus kita jawab gitu. Yaitu
what does asset do, atau apa fungsi aset yang akan kita lakukan RCM di situ itu sebagai apa fungsinya, pengaruh faktor tingkat keurgensinya dia alat itu pada proses produksi kita kalau untuk produksi atau pada kegiatan kita itu apa gitu. Itu yang kedua adalah how can aset, bagaimana aset itu gagal dalam mulai dari gagal sampai akhirnya dia berhenti berfungsi. Nah, itu bagaimana prosesnya, bagaimana itu bisa terjadi, itu harus kita pelajari. Yang kedua, what cause it, apa kira-kira yang terjadi, kerusakannya, kerusakan apa, lalu bagaimana kerusakan itu bisa terjadi. Nomor 4, masing-masing akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Ini misalkan ya. Dari ketujuh itu nanti kita akan uraikan. Sebelumnya kita lihat apa keuntungannya kita menggunakan RCM. Memberikan satu program maintenance yang proaktif. Proaktif artinya kita melakukan kegiatan maintenance sebelum terjadinya fail atau failure itu tadi. Failure atau kerusakan-kerusakan yang lain. Bukan sekedar reaktif. Kalau reaktif itu sudah terjadi rusak baru kita lakukan perbaikan. Nah, ini proaktif gitu ya. Nah, ini pendekatan penjadwalan maintenance yang tradisional berdasarkan konsep bahwa setiap part dalam peralatan yang kompleks memiliki umur yang tepat, di mana overhaul dan replacement diperlukan untuk menjamin safety dan operasi dan reliability operasionalnya. Jadi pendekatan yang biasa dalam preventive maintenance itu adalah berdasarkan data-data tentang umur yang tepat atau kapan kita harus overhaul, kapan itu bisa diganti olinya dan seterusnya, itu berdasarkan data-data yang ada, referensi dan pengalaman-pengalaman. Nah, itu pendekatan yang biasa digunakan. Padahal dari pengalaman ditemukan banyak kejadian kerusakan yang tidak dapat dicegah oleh kegiatan maintenance tadi. Banyak juga kegiatan yang kerusakannya itu tidak berbanding lurus dengan waktu. Jadi tidak merupakan fungsi waktu. Yang bisa dicegah dengan preventive maintenance seperti yang kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya adalah bahwa preventive maintenance itu kecenderungannya mencegah kerusakan atau penurunan kemampuan suatu peralatan itu yang itu merupakan fungsi waktu. Sehingga sesuai dengan waktu tertentu maka dia akan rusak. Nah, sebelum rusak kita lakukan tindakan. Gitu. Itu pencegahan preventive maintenance itu. Padahal ternyata banyak juga kerusakan-kerusakan yang kadang terjadi mendadak, tidak ada hubungannya dengan waktu. Bisa sebulan dipakai udah rusak, bisa juga setahun dan seterusnya. Nah, ini pola-pola degradasi atau terjadinya penurunan pada fungsi dari atau kinerja dari satu peralatan. Ada pola-polanya bisa seperti ini, pola yang awal ini itu ternyata pola seperti ini. Etap yang biasa kita pelajari itu hanya 4% kalau kita lihat dari data itu. Nah, atau pola yang seperti ini 2%, ini mirip tapi tidak ada infant mortality-nya ini, umurnya yang rusak, tidak dimasukkan di sini rusak ketika installing. Atau ada juga polanya yang linear seperti ini. Ini garis vertikalnya itu adalah kecepatan ya. Bukan peluang terjadinya kerusakan, bisa peluangnya itu seperti ini. Tapi kalau garis ininya adalah kecepatan failure rate, maka bentuknya seperti bak mandi seperti yang kita bahas dulu, bathtub gitu. Jadi kalau di total gejala yang seperti ini itu kemungkinan rusak dengan pola seperti ini itu hanya sekitar 11%.
Nah, kebanyakan pola itu dari pengalaman itu justru yang seperti ini. Ini pada saat pasang sampai sini. Dan pola yang lain begini, pola yang lain lagi datar aja. Peluangnya itu tidak bertambah, peluang kerusakannya itu. Sehingga total yang peluang kerusakan seperti ini sekitar 89%. Lebih dominan gitu. Jadi kalau kita harus perhatikan pola kerusakan, sebaiknya kita perhatikan yang ini. Lebih banyak. Lalu reliability adalah membuat kita bisa menggunakan strategi yang tepat, apakah run to value atau condition based atau proactive action atau berdasarkan waktu. Preventive maintenance di sini, kalau ini adalah run to failure itu setelah rusak, conditioning ini lebih kepada predictive maintenance, proactive ini predictive masuk di sini dan seterusnya. Lalu strategi dalam, ya? Saya slide-nya belum berubah, Pak. Belum berubah? Nggak gerak, Pak. Saya kira ya sinyal saya tadi. Oke. Coba saya. Sekarang Bora. Ya, sekarang gerak, Pak. Ya, Pak, udah bergerak, Pak. Oh, kalau dimaksimalkan nggak bergerak ya? Oke. Saya ulangi lagi ya. Jadi dari awal tadi nggak bergerak berarti? Baik. Tidak, Pak. Apa itu? Oke, saya ulangi lagi saja. Apa itu Reliability Center of Maintenance yang disingkat dengan RCM? Itu adalah proses untuk menentukan atau cara mencari, menentukan, mendesain program maintenance yang terbaik yang kita lakukan untuk memberikan perawatan pada suatu peralatan. Jadi untuk apa? Untuk kita capai reliability atau keandalan dari suatu peralatan yang baik dan dengan biaya yang minimum. Untuk mencapai hasil yang optimum. Reliability-nya terbaik, biayanya semurah mungkin, itu ya. Jadi RCM itu adalah proses atau kegiatan yang cara-cara yang salah satu metode untuk mendapatkan program maintenance yang terbaik, itu RCM. Nah, lalu ada 7 hal yang akan kita bahas yang perlu dijawab dengan RCM ini atau basic program RCM itu. Ada 7, satu what does of asset, apa fungsi asetnya itu. Terus bagaimana penjelasannya mulai rusaknya aset itu sampai menjadi tidak berfungsi sama sekali, perjalanan rusak itu seperti apa, ceritanya seperti apa, gejala-gejalanya atau apa. Kemudian yang ketiga adalah what cause its functional failure, dari segi fungsinya apa yang rusak, apa yang berkurang fungsinya dari kerusakan itu tadi. Lalu keempat, kita perlu pelajari bagaimana itu bisa terjadi kerusakan itu. Yang kelima, apa konsekuensi dari kerusakan itu nanti. Itu risikonya apa, itu perlu kita pahami. Terus kalau udah tahu risikonya, bagaimana kita menghilangkan risiko itu? Bisa nggak dihilangi? Dimitigasi risiko tadi. Apa yang harus kita lakukan? Memitigasi atau mengurangi atau memecah belah risiko yang mungkin terjadi. Sehingga totalnya risikonya menjadi kecil gitu. Atau apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada hal yang bisa, tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan tadi. Nah, hal-hal apa yang harus kita siapkan? Jadi kan bisa juga kerusakan itu sudah dicegah tetap terjadi juga. Nah, kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi harus ada, itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab kalau merencanakan RCM.
kenapa RCM harus dilakukan? Apa keuntungannya? Nah, keuntungannya antara lain adalah memberikan suatu program maintenance yang proaktif, bukan sekedar reaktif. Jadi, yang reaktif itu artinya kita hanya bergerak berdasarkan aksi, reaksi itu artinya aksi reaksi. Tapi proaktif itu kita berusaha mencegah sebelum terjadinya aksi tadi dengan cara mendeteksinya sebelumnya atau membaca literatur sebelumnya atau pengalaman sebelumnya bahwa kalau seperti ini maka akan terjadi ini. Nah, sebelum itu terjadi dicegah lebih dulu. Jadi berdasarkan pengalaman. Nah, kegiatan maintenance yang tradisional, yang preventive maintenance yang biasa kita lakukan adalah melakukan kegiatan yang terjadwal, yang mengacu kepada umur atau referensi yang diberikan sebelumnya tentang umurnya, tentang batas keausan dan seterusnya, kapan harus overhaul, kapan harus melakukan penggantian dan seterusnya. Itu berdasarkan rekomendasi pengalaman yang sudah ada sebelumnya, sehingga kita buat jadwalnya. Itu yang tradisional. Nah, sedangkan berdasarkan pengalaman ternyata banyak juga kejadian-kejadian yang terjadinya itu tidak terprediksi sebelumnya. Ya, karena prediksi sebelumnya itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman saja, berdasarkan pola yang ada. Itu benar, tapi ternyata ada juga yang kerusakan itu terjadinya tidak mengikuti pola itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, karena itu perlulah suatu kegiatan lain yang mendeteksi ciri-ciri akan terjadinya kerusakan atau kegagalan itu. Sehingga kalau dia terjadi sebelum polanya, tidak sesuai pola, tapi tanda-tanda akan terjadi kerusakan itu sudah terdetek oleh kita. Dengan begitu kita bisa bersiap. Misalkan suatu peralatan 6 bulan sekali ini rusak, gitu. Berarti 6 bulan sekali kita baru melakukan kegiatannya, baik itu yang selama ini. Di bulan kelima kita melakukan perawatan, itu yang tradisionalnya seperti itu. Nah, kalau sekarang orang nggak melakukan seperti itu, karena bisa juga ternyata tidak 6 bulan. Ada yang kerusakan 4 bulan sudah rusak, padahal kita baru melakukan perawatan setelah bulan kelima terlambat. Gitu. Karena itu diperlukan prediksi sebelumnya. Jadi ada alat-alat juga yang mendeteksi. Nah, dengan demikian, kegiatan maintenance tidak selalu terjadwal seperti itu. Ada kegiatan maintenance yang bisa dilakukan sewaktu-waktu ketika kita mendeteksi ada gejala-gejala atau tanda-tanda bakal terjadinya fail. Nah, itu sekarang yang disebut proaktif tuh. Jadi selalu ada tanda-tanda yang diperhatikan. Gitu. Ini beberapa pola gradasi tentang terjadinya penurunan suatu kemampuan suatu peralatan. Ini misalkan, jadi ya, ini peluang terjadinya failure itu bisa seperti polanya seperti ini, 4%. Dari pengalaman ini, dari data, pola seperti ini 2%, pola seperti ini 5%. Nah, yang banyak itu adalah pola yang seperti ini. Jadi, ini sangat besar kemungkinannya pada waktu awal dipakai, kemudian setelah itu datar saja. Itu paling banyak 64%. Oke. Nah, karena itu semua, maka dilakukan kegiatan yang ini. Strategi yang tepat diperlukan untuk satu kegiatan maintenance itu. Apakah kita lakukan run to failure? Jadi tunggu failure dulu baru running gitu. Atau berdasarkan waktu, schedule-nya kita tentukan, atau berdasarkan kondisi yang lebih cenderung ini adalah kegiatan predictive maintenance atau proactive action. Jadi tindakan kita lakukan sebelum jadi tanda-tanda pun sudah ada kita lakukan. Jadi misalkan kegiatan penggantian suku cadang 6 bulan sekali menurut petunjuk mungkin baru 4 bulan kita udah ganti. Atau lain-lainnya dan seterusnya. Lalu strategi maintenance, reliability maintenance itu ada reaktif, ada preventif, ada prediktif, ini yang saya katakan tadi. Nah,
kapan dilakukan reaktif itu ini cirinya adalah untuk small item, untuk barang-barang kecil, untuk komponen-komponen yang non-kritikal. Apa itu non-kritikal? Ya, kita definisikan dulu yang kritis itu apa. Bisa kritis itu ditinjau dari keselamatan. Jadi kalau dia rusak menyebabkan terjadinya korban jiwa atau terjadinya ada yang luka, keselamatan operator dan seterusnya, itu termasuk yang kritis biasanya. Tidak mungkin dilakukan reaktif, itu mungkin preventif dan prediktif itu dilakukan. Untuk kegiatan-kegiatan, untuk komponen-komponen atau peralatan yang kritis tadi, yang kritikal tadi. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang reaktif itu bisa dilakukan adalah untuk inkonsequential, artinya tidak banyak konsekuensinya. Kalau terjadi kerusakan di situ, ya paling kita ganti aja. Tidak menyebabkan terhenti produk secara lama, breakdown-nya lama, tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, tidak menyebabkan kecelakaan pada operator dan seterusnya. Reaktif itu adalah hampir tidak ada tanda-tanda untuk komponen-komponen yang hampir tidak ada tanda-tanda dia akan rusak, tiba-tiba rusak aja. Barangkali kayak peralatan bola lampu gitu. Nah, itu kan tidak ada tanda-tanda gitu. Dia rusak tiba-tiba putus ya. Terus ya ganti ya. Nanti aja. Kalau penggantian baterai mungkin ada tanda-tanda bahwa tenaganya menurun, nah kita ganti baterai dan seterusnya. Dicas lagi baterainya. Atau kegiatan peralatan atau komponen yang ada redundannya. Itu artinya ada cadangannya. Jadi begitu ini rusak langsung cadangnya beroperasi sehingga tidak menyebabkan breakdown. Nah, kalau yang kayak gitu bisa kita lakukan reactive maintenance. Untuk yang preventive maintenance, strateginya bagaimana? Untuk apa? Untuk siapa aja? Untuk subjek yang subject to wear out. Itu untuk consumable replacement dan failure pattern down. Nah, 3 ini persyaratan yang bisa. Jadi subjeknya cenderung aus, itu bisa preventif. Penggantiannya memang barang habis, consumable replacement bisa preventif. Jadi umurnya bisa ketebak. Sebelum dia mati, ya kita ganti. Itu kayak penggantian oli, ketebak 5.000 jam baru dia rusak, ya berarti sebelum 5.000 ya kita ganti. Atau pas 5.000 kita ganti. Itu bisa preventif. Atau kerusakan yang ada polanya, sehingga kita tahu kecenderungannya seperti apa. Nah, pada batas tertentu kita lakukan kegiatan maintenance. Entah itu penggantian, entah melakukan setting ulang, atau apa, dan seterusnya. Lalu strategi maintenance yang lain, prediktif, yang sifatnya lebih memprediksi. Nah ini, yaitu pola kerusakannya itu random, acak. Sehingga nggak bisa kita ramalkan sebelumnya. Dengan demikian kita nggak bisa menggunakan preventif, sebab dia tidak bisa diprediksi kapan akan rusak. Karena itu, lakukanlah predictive maintenance di situ. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperhatikan tanda-tanda tingkat kerusakan tadi. Meskipun ada juga kerusakan itu yang antara tanda dengan kejadian kerusakan itu waktunya singkat, sehingga kita nggak sempat melakukan tindakan sebelumnya, tiba-tiba udah rusak saja. Predictive maintenance dilakukan untuk subjek-subjek yang sifatnya bukan karena keausan. Kalau keausan pasti terpola ya, sehingga bisa prediktif kita bisa melakukan preventive maintenance, bisa mencegah. Nah, kalau yang tidak seperti itu, ya prediktif, kita lakukan pengukuran secara berkala. Atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan preventif, ya terpaksa harus prediktif. Lalu, proaktif itu apa? Kegiatan maintenance yang proaktif, yaitu root cause failure analysis, ya, kegiatan menganalisa root cause-nya sehingga kita lebih proaktif. Exploration atau FMM dan FMEA, failure mode, effect analysis. Jadi
analisa akar masalahnya itu adalah proaktif sehingga tidak terjadi lagi ke depan. Analisa umur, mengeksplorasi umur, dan yang terakhir itu adalah failure mode effect analysis. Failure itu adalah kerusakan, mode itu adalah modenya, tanda kerusakan apa, pola kerusakannya seperti apa, lalu efeknya apa. Nah, dari itu semua kita lakukan tindakan yang penting yang diperlukan. Nanti kita lihat. Nah, ini contoh dari RCM itu, RCM strategi. RCM prosesnya terdiri dari ini, ada outcome-nya, ada maintain performance-nya, ada proaktif, ada spare part, dan material. Nah, outcome dari yang kita gunakan, outcome dari ini adalah time or cycle based action. Jadi, hasil dari RCM ini nanti adalah jadwal atau waktu atau siklus dari tindakan preventif yang diperlukan, inspeksinya kapan, kalibrasinya kapan, dan memonitor kondisi benda itu kapan. Nah, itu akan dapat nanti jadwalnya atau ketentuannya atau kegiatan apa harus dilakukan. Itulah outcome dari atau keluaran dari kegiatan RCM ini. Demikian juga kondisi untuk kegiatan yang berdasarkan kondisi, sehingga di situ termasuk kapan overhaul dan repair akan dilakukan. Nah, untuk maintenance yang run to failure, nah, kita akan mencari relasinya yang kalau itu kerusakan terjadi, kita membuat relasi kepada pihak-pihak yang bisa melakukan proses perbaikan secepat mungkin, sehingga downtime-nya menurun waktunya, berkurang waktunya, dan kita juga melakukan low cost, carikan yang murah. Jadi ketika kerusakan itu terjadi, tentu run to failure ini bisa dilakukan hanya untuk kegiatan untuk peralatan-peralatan atau equipment yang kalau dia rusak itu tidak mengganggu pada keamanan. Hanya itu yang bisa ya. Tapi kalau kerusakan itu menyebabkan terjadinya keamanan, bukan keamanan, keselamatan, safety pada operator atau lingkungan atau siapa saja yang hubungannya dengan safety, maka tentu tidak bisa run to failure kita lakukan. Itu harus preventif dan prediktif. Jadi ini hanya untuk non-critical dan easy to repair, untuk perbaikan yang gampang. Itu bisa run to failure. Nah, spare part dan materialnya ini, pola yang ini adalah kita harus menemukan material yang ini determine material itu bagaimana penyimpanan material itu yang baik, sehingga ketika kita butuhkan kita mencarinya dan ketemu dengan mudah. Dan kalau ketika kita butuhkan dia tersedia. Kalau harus pesan kemana dulu, supaya yang waktunya sependek mungkin. Jadi ini rencana-rencana yang dihasilkan oleh RCM ini harus tentang spare part dan material adalah antara lain itu adalah bagaimana tempat penyimpanan yang established, yang gampang mendapatkannya. Lalu kegiatan proaktif ini antara lain develop standar, membuat standar-standar atau manual prosedur, bagaimana cara menginstal, bagaimana cara mengetes suatu peralatan, itu bagian dari proaktif. Bisa juga memberi umpan balik kepada para perancang, entah itu perancang peralatan atau perancang pabrik, memposisikan tata letak pabrik dan seterusnya. Yang penting semua kegiatan-kegiatan yang mencegah secara aktif untuk mencegah terjadinya kerusakan sebelum kerusakan itu terjadi, itu disebut proaktif dan seterusnya. Nah, ini yang 7 tadi. RCM basic proses. Ada 7 RCM basic proses. Satu, identify important item with respect to maintenance.
Jadi identifikasi item-item yang penting yang harus yang perlu kita perhatikan untuk di maintenance. Mari kita lihat yang nomor 1 ini apa uraiannya. Apa yang dimaksud di situ dalam identify important item with respect to maintenance adalah, nah, untuk peralatan-peralatan yang dianggap penting untuk di-maintenance, biasanya digunakan teknik yang FMEA atau teknik fault tree analysis atau FTA. Apa itu FMEA? Failure Mode and Effect Analysis adalah prosedur dalam operasi manajemen, mengoperasikan manajemen untuk menganalisa potensi-potensi mode kerusakan dengan sistem mengklasifikasikan tingkat kerusakan atau severity yang bisa dia timbulkan atau penderitaan atau apa ya namanya seperti tingkat kerusakan yang dia timbulkan dan mendefinisikan efek apa yang terjadi kalau itu rusak pada sebuah sistem. Sedangkan fault tree analysis adalah sebuah analisa kegagalan yang membreakdown, memecah-mecah penyebab kerusakan itu menjadi sebab yang kecil-kecil sehingga akhirnya kita temukan pada level yang paling dasar itu adalah apa yang harus kita lakukan nanti pada kerusakan. Nanti kita lihat contohnya. Ini adalah contoh FMEA. Bisa terbaca dari sana tulisannya. Ini contoh. Mohon maaf, ya. Slide-nya nggak bergerak, Pak. Oh, nggak bergerak lagi? Kenapa nggak bergerak ya? Kalau saya maksimumkan nggak bergerak dia ya? Nah, ini baru bergerak, Pak. Oke. Ini adalah contoh FMEA, tapi kalau kecil begini kebaca di sana? Kalau saya kebaca, Pak. Kalau gini bergerak, saya maksimumkan aja. Ini bisa kelihatan? Terlihat sih, Pak. Terlihat ya? Oke. Oke, saya maksimumkan aja di sini. Ini contoh penggunaan FMEA tadi. Failure Mode Effect Analysis. Jadi A-nya itu analisis ya. Ini adalah modelnya, bentuk kerusakannya seperti apa. Lalu E ini adalah efeknya, akibatnya apa yang terjadi kalau itu rusak, dan value itu rusak ya. Contohnya ini, yang pertama ini adalah sistem elektrikalnya. Nah, jadi bentuk kerusakan pada sistem elektrik itu apa? Nah, salah satunya ini contohnya ini adalah tidak ada arus. Jadi arus tidak mengalir. Gitu. Bisa juga arusnya mengalir ke ground dan atau ke alternate route. Akibatnya apa ini kalau arus mengalir ke ground? Korslet mungkin ya, korslet nyetrum gitu peralatannya tuh. Nah itu, jadi bisa tidak alirannya tidak mengalir, bisa juga ngalirnya itu kemana-mana sehingga bagian yang seharusnya tidak ada arus kepegang oleh kita ada arus dia nyetrum misalkan. Nah kita lihat di sini. Kira-kira penyebabnya tidak terjadi arus ini apa? Nah, ini ada 3 penyebabnya ini. Bisa defective cord-nya, jadi logam di dalam kabel itu misalkan kabel penyampaikan arus itu yang rusak, putus di dalamnya besinya itu, intinya itu putus sehingga arus nggak ngalir. Putus di dalam tapi kabelnya nggak kelihatan putus gitu. Biasanya kayak gitu-gitu tuh earphone yang rusak tuh kan biasanya rusak di kabelnya. Earphone-nya sendiri mungkin masih bagus. Bisa juga arus nggak ngalir itu karena tidak menyoloknya tidak benar gitu.
colokannya yang rusak gitu. Bisa juga defektif karena kepanasan, koilnya kepanasan, maka otomatis pemutus arus akan putus misalkan. Lalu penyebab dari terjadinya nyetrum ini bisa juga karena isolasi pengantar arusnya, apakah itu kabel atau apa itu sejenisnya, itu yang rusak gitu. Nah, lalu efeknya apa di sini? Efek dari sini adalah kalau itu peralatan masak misalkan, ini kerusakan pada peralatan masak, cooking interruption. Jadi proses masaknya jadi terinterupsi, berhenti gitu. Kalau tidak ada arus. Kalau dia nyetrum, mungkin ya kita shock, bisa kesetrum, kita bisa juga menyebabkan terjadinya kerusakan terhentinya proses masak. Nah, lalu kita lihat tingkat bahayanya, kalau dia tidak ada arusnya, apa sih bahayanya? Kita beri poin. Kayaknya nggak terlalu berbahaya, kita kasih poin 1 aja lah. Akibatnya tidak ada arus. Proses tidak berhenti, proses masaknya nggak jalan misalkan. Jadi ke tingkat anunya nggak terlalu . Tapi kalau yang ini, yang nyetrum ini tingkat bahayanya bisa lebih ini ya, lebih berbahaya, maka kasihnya poinnya 2 gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian peluang terjadinya tanpa arus ini berapa kira-kira? Seringkah atau jarang? Misalkan kalau sering ya mungkin kasih nilai 1, nilai 2. Nah, kalau jarang ya mungkin nilai 1. Kalau lebih sering lagi terjadi tidak terjadi, tidak ada arus ini, ya mungkin kita poinnya lebih banyak lagi. Tapi ini karena sering terjadi, saya kasih 2. Lalu kalau yang ini jarang rasanya peralatan sampai nyetrum ini, atau kalaupun ya terjadi itu jangka waktunya panjang lah, maka poinnya 1. Nah, dengan begini kita lihat, kita kalikan severity dikali probability-nya ini jumlahnya 2. Kalau ini 2, maka rasanya nilai ininya 2. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ini? Ya, ini mah tinggal kita atasinya adalah gunakan komponen-komponen yang yang berkualitas tinggi dan berkualitas. Atau juga tindakan yang harus kita lakukan adalah secara periodik, secara berkala lakukan inspeksi pada inti dan plug dan proses pencolokannya gitu ya. Itu tindakannya. Nah, kalau yang ini tadi, yang tanpa arus tadi, apa yang harus dilakukan? Ya, grounded-nya harus bagus supaya tidak nyetrum. Only plug into outlet. Jadi only hanya colokan untuk kontrol yang untuk di ground-nya itu. Perhatikan jangan sampai ada colokan yang bukan lain yang masuk situ. Misalkan kasus lain, kasus safety valve, yaitu katup pengaman misalkan. Katup pengaman itu kejadiannya, modelnya hanya ada 2 macam, dia terbuka atau tertutup katupnya. Kalau terbuka, katupnya itu apa yang terjadi, apa penyebabnya? Mungkin juga katupnya kebuka saja karena pegas si katup tadi setelah dibuka, pas mau nutup lagi, pegasnya itu udah nggak bekerja, udah rusak. Jadi sudah putus pegasnya sehingga dia nggak nutup lagi. Lalu dilihat dari efeknya apa kalau seperti valve ini rusak. Ya, efeknya bisa kalau itu adalah safety valve untuk atau katup pengaman untuk uap, maka uapnya pasti akan keluar dan itu bisa membakar operator, bisa menyebabkan operator kena uapnya, itu bahaya. Tuh. Lalu efek yang lain apa? Kalau uapnya banyak yang keluar, berarti sebagian yang digunakan untuk pemanas. Efek lain adalah cooking time-nya jadi lama gitu, karena panasnya banyak terbuang. Lalu kalau kita lihat dari tingkat penghancurannya, tingkat penyebabkan kerusakannya, nilainya 2 nih. Kenapa 2? Barangkali
barangkali karena dapat menjadikan operator terbakar gitu, terbakar uap panas, terkena uap panas tadi. Jadi kita anggap berisiko lebih baik. Peluangnya gimana? Nah, ternyata sering juga kejadian ini, maka ini dikasih 2. Dengan demikian, angka FMMA-nya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Gitu. Nah, bagaimana kalau kerusakan katup ini tertutup? Kalau tertutup, apa penyebabnya ini? Katup itu bisa tertutup. Mungkin karena korosi, mungkin karena salah dalam desainnya, sehingga menyebabkan dia jadi mampat gitu. Nah, lalu apa efeknya? Kita pelajari. Kalau dia terkorosi, kalau dia mampat, efeknya apa? Jadi, efeknya bisa terjadi over pressurization. Artinya, kalau mampat di sini, sementara tekanan nambah terus, berarti tekanan dari pusat tadi akan meningkat terus, bisa menjadi over pressure. Nah, kita lihat di sini, lalu bagaimana tingkat kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh ini? Kalau ini tertutup, mungkin nggak terlalu berbahaya, maka nilainya 1 aja. Lalu sering nggak terjadi? Oh sering, berarti nilainya 2. Kalau gitu kita tambah kalikan 1 kali 2, 2 lah nilai ininya. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nanti tindakan apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita uraikan dari peralatan kita itu apa-apa saja yang peralatan yang kita anggap kritis dan kita amati satu-satu, dia beri nilai itu prinsip dengan seperti yang terakhir ini pressure gauge misalkan. Nah, kalau ini pressure gauge ya, kerusakannya bisa false dalam memberikan indikasi safe condition. Jadi ini kan perlu ya pressure gauge untuk keamanan, untuk keselamatan juga ini safety. Nah, kalau dia indikasinya salah memberinya, nah itu efeknya bisa macam-macam. Efeknya penyebabnya bisa macam-macam, disebabkan oleh korosi, bisa juga salah dari manufacturingnya. Kalau salah dari manufaktur, mestinya di awal udah ketahuan gitu ya. Tapi karena korosi, mungkin dia akan berjalan dengan waktu. Lalu efek yang disebabkan, efek kerusakannya dia, apa yang terjadi? Si operator itu tidak punya alternatif lain untuk mengecek tekanan yang ada di dalam kettle misalkan. Sehingga ketika tekanan sudah naik, si operator nggak tahu. Sehingga dengan demikian naik terus, akhirnya bisa menyebabkan terjadinya ledakan. Nah, kalau ledakan terjadi, nah apa ya severity-nya? Wah, itu berbahaya, maka diberi nilainya gede, ini 4, panggedenya. Seberapa seringkah itu terjadi, peluang itu terjadi? Peluang itu terjadi ya diberi nilai 2, misalkan kan sering terjadi atau banyaklah peluang kemungkinan terjadinya beri 2. Nah, demikian dikalikan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, kalau kita lihat dari nilai-nilai ini, kritikalinya, nilai kritisnya, mana yang paling kritis? Tentu yang nilainya paling besar. Jadi inilah yang paling kita jadikan perhatian. Dulu, setelah utama ini kita masih punya tenaga, kita perhatikan yang nomor ini, baru yang lain-lain. Itu dalam hal mengoptimalkan tenaga yang kita punya. Kalau tenaga kita punya banyak, maka semua kita tangani saja. Gitu. Tapi kan nggak mungkin tenaga maintenance itu besar, karena kalau tenaga maintenance itu besar, berarti gajinya juga banyak nanti yang digaji. Pasti pengeluaran besar. Bos pasti tidak akan suka itu. Pengeluaran maintenance harusnya sedikit mungkin. Karena itu biasanya staff maintenance itu minim jumlahnya. Oleh sebab itu dia harus bisa ke sana kemari, bisa menangani yang ini, bisa menangani yang itu. Dengan begitu dia harus memilih. Nah, salah satu keuntungan RCM ini dia harus memilih yang mana harus ditangani duluan. Nah, petunjuk menangani yang mana harus ditangani duluan itu caranya didapat dengan membuat analisis failure mode ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi FMEA ini umumnya adalah menguraikan secara detail berdasarkan gejala yang terjadi apa, terus tebakan kira-kira penyebabnya apa, efek dari kerusakan itu apa, lalu kita nilai bahayanya dan tingkat kemungkinan terjadinya. Dari bahaya dan tingkat kemungkinan itu kita kalikan, maka dapatlah nilai kritis dari alat itu.
dengan nilai kritis itu kita bisa melakukan optimalisasi dengan memilih yang mana dulu yang harus kita tangani duluan. Nah, kira-kira itu bisa dipahami tentang FMEA. Tentu beda peralatan, beda tingkat kritisnya ya, beda akibatnya, beda penyebabnya juga. Ini contoh-contoh saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini fault tree. Fault tree sebetulnya di dalam, harusnya kita bahas di dalam RCA ya. Ini suatu kegiatan, satu tingkat kerusakan, kita cari penyebabnya, karena ini adalah penyebabnya. Dengan mengetahui penyebabnya tadi, kita bisa mengoptimalkan yang mana dulu yang kita tangani, yang diprioritaskan, supaya hasilnya lebih optimal. Dia menggunakan prinsip seperti dalam rangkaian elektronik, ada OR, ada AND gitu ya. AND itu artinya dan itu artinya seluruh persyaratan harus dipenuhi. Misalkan, yang boleh berangkat ke ini si A dan si B. Ya, putusan kita untuk berangkat dalam pertandingan itulah si A dan si B. Artinya yang berangkat itu si A bersama si B, nggak bisa si A saja atau si B saja, harus dua-duanya. Itu dan ya. Tapi kalau atau yang berangkat ke Jakarta mewakili kita adalah si A atau si B. Nah, itu berarti boleh salah satu. Bisa si A saja, bisa si B saja. Itu ya, OR dan N itu. Contoh kasus di sini misalkan fire occurred in storeroom. Terjadi kebakaran di ruang storeroom itu, di ruang store, di tempat penyimpanan misalkan. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya? Ditebak-tebak di sini penyebabnya. Mungkin combustible material di dalam storeroom. Di dalam ruangan penyimpanan itu ada material-material yang mudah terbakar. Itu penyebabnya terjadinya kebakaran tadi. Dan penyebab kedua adalah, dan itu bisa terjadi ketika di situ ada pemicunya, ignition source in storeroom-nya. Jadi di dalam ruang, jadi kebakaran bisa terjadi di ruang penyimpanan itu ketika di situ itu ada material-material yang mudah terbakar dan ada sumber apinya gitu. Kalau hanya salah satu saja, nggak akan terjadi kebakaran. Ada sumber api, tapi tidak ada bahan yang mau dibakar, yang nggak akan kebakaran. Ada bahan yang mudah terbakar, tapi tidak ada sumber apinya, yang nggak akan terbakar juga. Nah, karena ini dan, berarti dua-duanya harus kita analisis. Itu ya, dua-duanya harus kita pelajari. Nah, apa aja itu yang bahan-bahan yang mungkin menyebabkan terjadinya kebakaran yang mudah terbakar? Nah, kita uraikan apa saja yang ada di dalam ruang tadi itu. Misalkan di sini combustible store in ini combustible-nya sendiri yang mudah terbakar. Ada juga yang leak into, ada yang benda yang kita masukkan. Jadi ini ruangnya sendiri yang mudah terbakar, dan ini adalah barang-barang yang kita masukkan ke sana mudah terbakar. Atau barang-barang yang tadinya tidak mudah terbakar, tapi karena sudah cukup lama terjadi perubahan sifat, sehingga dia mungkin menjadi kering, menjadi apa, jadi mudah terbakar. Nah, karena ini atau sifatnya, jadi bisa salah satu. Bisa saja memang ruangan itu sendiri terbuat dari material-material yang memang mudah terbakar, misalkan. Nah, kalau itu, dan ketemu sama sumber api, ya gampanglah terjadi kebakaran. Atau karena memang material yang kita simpan di sana. Nah, kalau material, kita bisa uraikan lagi. Penyebabnya apa ya? Material yang bisa terbakar itu adalah bahan bakar di sini. Bahan bakar tersimpan di sana. Lalu bahan bakar itu mudah tumpah, mudah keluar gitu. Nah, kalau kedua ini berkombinasi, maka terjadilah
bahan yang mudah terbakar. Tapi kalau bahan yang bahan bakar disimpan di sana, tapi penutupnya bagus atau bungkusnya bagus, ya tidak apa-apa, aman juga dia. Tidak menjadi bahan sumber sebagai bahan yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, kalau gitu, kita akan pastikan bahwa inilah akar paling bawahnya, yaitu bagian yang harus kita tangani, gitu. Periksa ini. Atau penyebab yang lain bisa juga yang ini tadi, yang itu adalah material yang lama. Nah, kita lihat material-material yang tidak terguna. Mungkin material kimia, biasanya peralatan kimia. Kalau nggak perlu, mestinya dikeluarkan. Bisa juga material kimia, tapi dia tersimpan di sana melebihi batas maksimumnya. Sudah kadaluarsa, sudah tidak lagi dia berubah, harusnya sudah dikeluarkan, tapi masih kita simpan. Nah, sebetulnya itu dia tidak akan menyebabkan, tidak menjadi material yang mudah terbakar kalau belum habis masa kadaluarsanya misalkan. Jadi tetap aman. Nah, inilah penyebab itu. Nah, penyebab yang lain bisa diuraikan juga sumber apinya. Sumber apinya bisa dari mana? Bisa dari listrik. Bisa juga dari radiasi termal, energi termal. Jadi mungkin panas meningkat. Jadi dia menjadi sumber api dia akan mendekati titik-titik dalam heat transfer itu kan kita belajar ya, suatu material itu bisa terbakar ketika material itu berada pada temperatur titik bakarnya, titik burningnya. Jadi kayak kebakaran hutan, bisa saja kebakaran hutan itu sebetulnya tidak ada yang membakar gitu. Jadi karena udara panas di sana, temperatur material di sana sampai pada titik temperatur itu mudah terbakar. Material itu mudah terbakar, maka karena musim kemarau misalkan, nah jadi dia bisa muncul sendiri api dari sana. Makanya kalau misalkan ada bangunan terbakar, rumah kebakaran, satu rumah terbakar, maka rumah-rumah tetangga di dekat dia itu disirami pakai air, supaya temperatur di rumah yang di samping itu, atau material-material yang ada di rumah yang di sekitarnya rumah yang kebakaran itu tidak naik, sehingga dia meskipun ada api di sekitarnya, dia tidak akan terbakar, sebab temperaturnya tidak mencapai titik bakar itu tadi. Nah, bisa itu gitu. Bisa juga memang direct thermal energy present, jadi memang ada energi kebakaran, mungkin karena kelalaian, entah operator atau apa, gitu, ngerokok atau apa di sana menyebabkan terjadinya kebakaran. Dan itu semua sampai ke sebab yang kecil-kecil. Nah, sebab yang kecil-kecil inilah yang nantinya akan segera ditangani, gitu ya. Baik, nah itu antara lain proses melakukan itunya. Lalu bagaimana cara mendapatkan data? Jadi, dalam menemukan peluang penyebab-penyebab yang apa terjadinya, hal-hal apa yang dapat menyebabkan terjadinya failure tadi, kita harus mengumpulkan data-data, maka kita harus mendapatkan data-data tentang hal-hal yang kritis tadi ya. Kita harus bisa mengakses data itu. Atau data itu harus tersedia. Data tentang part, berapa failure rate-nya, dan operator error probability, kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh operator, dan inspeksi yang pasien itu berapa lama sekali, itu data yang harus diketahui. Dari situ kita bisa menyusun kegiatan nanti. Karena RCM nanti, output dari RCM itu adalah kegiatan maintenance yang lebih optimal ya. Karena itu kita perlukan data-data untuk itu. Lalu apa saja sumber-sumber yang mungkin bisa menghasilkan data itu? Number of maintenance, man hour, by system dan komponen. Jadi ini yang berhubungan dengan data tadi, source yang mungkin berhubungan dengan data tadi.
Jadi berapa work order maintenance-nya yang perlu kita buat gitu. Berapa backlog-nya, log yang akan kita buat, itu berdasarkan data-data tadi. Lalu data-data itu juga tentang instrumen-instrumen kontrol yang sudah out of service, dan seterusnya. Ini juga yang harus kita goal dari performanya. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini tadi kita harus mengembangkan proses analisis yang fault tree tadi sudah kita bahas, contohnya tadi. Lalu yang keempat adalah melakukan decision logic. Dan ini sudah juga tadi, FMEA tadi. Desain keputusan logik atau kesimpulan logik yang mengarahkan untuk tadi preventive maintenance diperlukan tadi. Nah, ini contoh yang terakhir adalah contoh RCM logic tree-nya. Misalkan di sini, mudah-mudahan kebaca di sana, karena tulisannya kecil ini. Ini dimulai dari will failure of facility of equipment. Pertanyaan pertamanya adalah apakah kerusakan yang disebabkan oleh peralatan atau komponen itu tadi menyebabkan berdampak pada keselamatan. Kalau iya, jawabannya ada iya atau tidak. Kalau iya, maka pertanyaan berikutnya kita langsung ke yes ini. Kalau yes, apakah kalau itu berdampak pada keselamatan, apakah memungkinkan kita melakukan desain ulang untuk menyelesaikan masalahnya itu sehingga secara permanen itu bisa itu. Dan itu ditinjau apakah dari segi biaya juga bisa, mungkinkah kita melakukan desain ulang sehingga tidak berdampak pada keselamatan. Tuh. Nah, kalau tidak berdampak pada keselamatan, maka apakah bisa dikembangkan item tadi, bisa diperbaiki-kah, expandable? Kalau iya, maka kita bisa terima risikonya itu. Bisa oke lah, kalau gitu nggak apa-apa, bisa kita perbaiki gitu. Atau kalau tidak, maka kita harus melakukan ini. Jadi inilah langkah yang kalau misalkan dia tidak bisa didesain ulang, kalau bisa didesain ulang, maka desain ulang. Desain ulang itu artinya bisa didesain ulang dan dari segi biaya pun dia masih efektif, masih efisien gitu. Oke, lakukan desain ulang. Selesai, inilah solusi dari masalah itu. Kalau tidak bisa, berarti kita masuk ke sini. PT dan I, teknologi. Jadi, kita bisa melakukan pengembangan teknologi preventif. Ini jawabannya ini, apakah ini bisa dikembangkan? Kalau jawabannya bisa, maka kita lakukanlah pengembangan PTNI ini. Dan kita cek cost-nya, apakah itu bisa diterima, biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan predictive test itu, dan inspeksi ini. Kalau bisa, biayanya oke, kita lakukan di sini, lalu kan PT dan I ini. Kalau tidak, kita akan ke bawah sini. Nah, atau mengikuti langkah yang ini tadi. Kalau dia tidak efektif dari segi biaya untuk melakukan kegiatan PTNI ini, nah kita lakukan ini, is there an effective, apakah bisa kita lakukan
ke kegiatan preventive maintenance untuk mencegah itu tadi. Apakah itu memungkinkan? Kalau iya, maka lakukanlah PM dan schedule-kan. Kalau tidak, berarti kita harus menyiapkan cadangan dan di cost biaya cadangan dan priority justice-nya dicek lagi. Apakah menyiapkan cadangan, alat cadangan memungkinkan? Kalau memungkinkan ya berarti kita install lah redundannya. Kalau tidak ya berarti kita terpaksa menerima risikonya. Kira-kira itu yang dilakukan dalam RCM. Nah, itulah langkah-langkah dalam melakukan kegiatan RCM. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira materi hari ini sampai di sini. Kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ini adalah hari terakhir pertemuan kita sebelum Lebaran, maka saya mengucapkan selamat berlebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Meskipun nggak bisa mudik, ya kita Lebaran di tempat masing-masing saja bagi yang belum mudik. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.